kembali lagi di podcast kita, Idu History Podcast. Hari ini kita akan diskusi dengan Bapak dari Manajemen dan Sejarah Pendidikan dari Kota Malang, yaitu Mr. Zaid, tentang landasan histori pendidikan dunia dan Indonesia. Hai Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Everyone, hari ini kita tidak akan panjang waktu dan kita akan diskusi sama Bapak tentang bagaimana pendidikan dunia dan Indonesia. Baik Bapak. Baik. Saya akan tanya Bapak, menurut Bapak bagaimana sih awal mula sejarah pendidikan dunia? Begini ya Mbak, kita langsung saja ya. Kalau kita tarik lagi menuju masa lalu, sejarah pendidikan itu dimulai dari pendidikan berbasis agama. Jadi lebih banyak fokus ke agama, itu dimulai dari gereja-gereja. Memang penekanannya itu untuk ke bagaimana masyarakat kala itu bisa membaca kitab suci dan bagaimana norma-norma diterapkan. Jadi lebih fokus bagaimana bersifat religius dan juga membentuk moralitas yang baik. Lalu kapan ada pergeseran ke arah pembentukan individu yang kritis dan berpikir? Kalau kita paham ya, kan saya belajar sejarah kan ya, pembentukan atau pergeseran itu dimulai dari abad ke-17 sampai 18. Kala itu ada sosok yang mana dia menggunakan sebuah teori namanya itu tabala rasa. Teori ini mengembangkan bahwasanya peserta didik, khususnya anak-anak, itu ibarat kertas kosong yang nantinya mereka bisa menentukan akan diisi dengan apa. Ditambah lagi ada namanya Roshaus. Roshaus ini menekankan pendidikan secara alamiah. Jadi tidak ada paksaan, melainkan anak-anak bisa memilih ada tahapan-tahapan pendidikan, dan itu berlanjut sehingga yang pertama dari agama berlanjut lebih ke praktis waktu itu. Jadi mereka belajar sesuai dengan kemampuan mereka. Kalau di masa revolusi industri, kira-kira apa yang berubah? Yang menarik. Pada waktu itu kan pendidikan selalu mengalami perkembangan dan perubahan ya. Pada waktu itu ada sosok namanya Pestalozzi, itu di abad 18-19 ya. Pestalozzi ini lebih menekankan bagaimana pendidikan itu berawal dari pengalaman-pengalaman nyata. Jadi ini nantinya digunakan untuk dogma pendidikan menjadi praktek. Jadi yang pertama dari agama religius, nanti pindahnya ke jadi praktek. Nah, jadi sesuai dengan keterampilan itu mulai disesuaikan dengan perkembangan zaman. Itu Pestalozzi seperti itu. Dan saya juga pernah dengar ada seorang tokoh yang luar biasa, yaitu John Dewey. Oh, John Dewey, ya. Bagaimana peran beliau terhadap dunia pendidikan? Pemikiran John Dewey ini menarik juga ya. Pada waktu itu tokoh besar, viral atau kita bilang saat ini di era 20-an. John Dewey itu mengembangkan sebuah teori juga, namanya kalau nggak salah learning by doing. Bagaimana seorang pelajar ini belajar bukan hanya dari teori ataupun dari buku-buku, tapi dari pengalaman yang mereka alami. Sehingga guru pada waktu itu hanya menjadi fasilitator yang menekankan bagaimana yang mereka ambil dari sebuah pendidikan atau pengetahuan mereka sendiri itu disesuaikan dengan observasi dan juga pengalaman mereka. Beliau punya peran sangat penting sangat penting ya. Sehingga nggak pada teori saja gitu. Terus kalau perkembangan pendidikan di era modern sampai sekarang gimana kira-kira? Yang namanya pendidikan kan pasti berkembang ya, karena namanya era, zaman, masa pasti berkembang juga, jadi harus sesuai. Ada beberapa teori baru atau metode pendidikan baru, mulai dari behaviorism. Behaviorisme ini menekankan pendidikan berbasis reward and punishment. Jadi bagaimana sebuah pujian dan juga hukuman. Ada juga kognitif, ini dari konstruktivis, ini menekankan bagaimana observasi dan juga pengalaman-pengalaman mereka, sehingga itu pengalaman nyata. Ada juga social learning, ini ada banyak sekali ya. Ini mungkin menarik, ada juga postmodernisme dan lain sebagainya, itu berkembang sampai sekarang. Berarti yang Bapak jelas tadi itu tentang pendidikan dunia ya? Iya, tadi dunia. Dan bagaimana kalau pendidikan Indonesia dari awal? Kalau Indonesia ya, kita berbicara tentang negara yang
saya hidup di sana mulai dari lahir, ada banyak perkembangan juga. Karena sebelum menjelajahi tentang sejarah pendidikan dunia, saya pastinya menjelajahi pendidikan Indonesia. Itu dimulai dulu sebelum datangnya penjajahan Belanda masa kolonial, itu pendidikan sudah ada tapi di pesantren-pesantren dan juga surau-surau atau pada sekarang musola-musola. Di sana pendidikannya lebih berbasis ke agama, jadi bagaimana membaca Al-Quran, bagaimana penanaman karakter, juga bagaimana untuk mempelajari keterampilan-keterampilan yang nantinya dibutuhkan ketika mereka terjun ke masyarakat. Jadi itu berbasis ke norma dan juga etika dan keterampilan sosial gitu. Dan berarti itu sebelum kolonial Belanda Sebelum masuk. kolonial. Dan bagaimana kalau pendidikan di Indonesia setelah kolonial Belanda masuk? Pastinya setelah ada penjajahan Belanda, kan pasti ada perubahan di situ. Setelah Belanda datang, pendidikan lebih berjalan, ada kesenjangan sosial ya, ada kelas sosial yang terpisah karena memang ada diskriminatif dari mereka. Mereka lebih mendorong pendidikan untuk kepentingan mereka sendiri, untuk kepentingan penjajahan. Sehingga nantinya orang yang kelas elit dan mereka itu akan mendapatkan pendidikan yang layak, sedangkan pribumi yang kita bilang pribumi adalah orang Indonesia asli, mereka tidak mendapatkan pendidikan. Bahkan sangat sedikit mereka yang bisa membaca tulis. Mereka banyak tidak tahu. Seperti itu. Jadi ada diskriminatif, ada kesenjangan kelas sosial, ada gap di situ. Dengan adanya kolonial Belanda masuk, pasti ada gerakan-gerakan ya. Pasti. Dan bagaimana pendidikan di ketika itu? Ini yang menarik ya. Biasanya ketika seorang sudah merasa mereka kalah, mereka dapat diskriminasi yang sangat, tekanan yang sangat kuat, mereka kebanyakan menyerah. Tapi syukurlah ya, alhamdulillahnya dari pihak kita, mereka tidak menyerah. Ada beberapa tubuh besar kala itu ya, itu mereka mendirikan sekolah rakyat, mulai dari Gajah Dewantara dan lainnya, itu mereka mendirikan sekolah rakyat. Dan yang ditekankan di situ bukan hanya pendidikan bagaimana mereka memahami sebuah pengetahuan, tapi bagaimana mereka juga mendalami dan mengobarkan semangat nasionalisme untuk nantinya melawan penjajahan dan membangkitkan pendidikan kita kembali. Berarti ketika gerakan juga pendidikan tetap itu ya. Jadi setelah ada ketika sebelum, ketika, dan setelah kolonial Belanda, dan apakah setelah merdeka, setelah Indonesia merdeka itu pendidikan sudah berubah atau tidak, atau makin tinggi atau Iya. Waktu itu setelah masa kemerdekaan 1945 ya, pendidikan mulai ada reformasi, ada perubahan-perubahan. Dimulai dari yang pertama pendidikan mereka hanya tidak layak dan hanya sekolah rakyat, pada waktu itu sudah mulai menyesuaikan dengan kondisi karena untuk membangun negara pada waktu itu. Sehingga pada waktu itu pendidikan difokuskan bagaimana penanaman idealisme bangsa sesuai dengan Undang-Undang 45 yang memang menjadi salah satu pedoman bangsa Indonesia itu. Kalau dengan sejarah panjang ini apa pesan? Pesan saya ya, pendidikan kan tidak bisa lepas dari yang namanya sejarah, dan pendidikan juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dulu mulai dari pendidikan berbasis agama, revolusi industri, ada juga perjuangan nasionalisme, sampai juga reformasi, dan sekarang mungkin ada pendidikan modern. Ini juga kita harus ikut alur agar pendidikan bisa relevansi dengan perkembangan zaman, sehingga nanti bisa bersifat inklusif dan juga multikultural dan bisa menjawab tantangan-tantangan zaman di kala itu. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Dari penjelasan Bapak tadi menurut saya cukup lengkap lah. Dan bagi teman-teman yang ingin ingin belajar hal ini lebih lanjut, mungkin nanti saya kirim kontak Bapaknya di bawah ini ya. Ya Bapak ya. Oke. Jadi ini ya guys, intinya pendidikan itu ibarat seperti ngisi waktu ya. Seperti dari masa lalu kita belajar, masa sekarang itu masa berkembang. Dan kita tidak cukup seperti belajar sejarah saja. Kita harus menulis sejarah kita sekarang untuk generasi selanjutnya. Gitu ya, sudah cukup. Iya, sudah cukup mungkin. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya ya guys. Bye bye.
Dan mari kita kenal tokoh-tokoh pendidikan. Yang pertama yaitu Johann Amos Comenius pada tahun 1592 hingga 1670. Beliau dikenal sebagai bapa pendidikan modern, menekankan pendidikan universal bagi semua anak tanpa membedakan latar belakang. Beliau mengembangkan metode visual dengan gambar untuk memudahkan pemahaman, mendukung penggunaan bahasa ibu pada pendidikan dini, serta menekankan pembelajaran bertahap dari sederhana ke kompleks. Baginya, pendidikan tidak hanya transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan moral dan spiritual. Pemikirannya menjadi dasar lahirnya pendidikan inklusif, media pembelajaran dan kurikulum terstruktur sesuai perkembangan anak. Orang yang kedua yaitu Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau menolak pendidikan yang kaku dan menekankan pentingnya pendidikan alamiah sesuai tahap perkembangan anak. Beliau memandang pendidikan sebagai proses pengikuti kodrat individu yang melahirkan konsep child-centered co-education. Guru berperan sebagai pembimbing, bukan sekadar menyampai pengetahuan, dengan menciptakan kondisi belajar melalui pengalaman langsung. Gagasannya mendorong lahirnya metodologi pembelajaran aktif di sekolah modern yang menekankan praktik, eksplorasi, dan partisipasi siswa. Dan mari kita kenal Johann Heinrich Pestalozzi pada tahun 1742 hingga 1826. Pestalozzi menekankan bahwa pendidikan harus dilandasi kasih sayang dan berangkat dari pengalaman konkret. Beliau memperkenalkan penggunaan objek nyata agar siswa belajar melalui aktivitas langsung yang menjadi dasar hand-on learning dan pendekatan humanis. Baginya, pendidikan harus mengembangkan pikiran, hati, dan keterampilan secara seimbang, bukan hanya pengetahuan dasar. Pestalozzi menekankan partisipasi, latihan praktis, serta ikatan emosional guru dan siswa, sehingga pendekatannya yang menonjolkan empati dan pengalaman nyata tetap relevan dalam pendidikan modern. Dan selanjutnya adalah Johann Friedrich Hebert pada tahun 1776 hingga 1841. Hebert dikenal sebagai pelopor teori instruksi sistematis dengan 5 langkah pengajaran, yaitu persiapan, presentasi, asosiasi, generalisasi, dan aplikasi. Model ini menjadi dasar perencanaan pembelajaran terstruktur yang masih dipakai hingga kini. Ia menekankan bahwa pendidikan tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter moral dan menumbuhkan minat siswa agar belajar lebih bermakna dengan memadukan aspek intelektual dan moral. Hebert meletakkan dasar kurikulum modern yang menekankan perencanaan, tujuan yang jelas, serta terkaitan materi dengan kehidupan nyata siswa. Franz Froebel. Froebel adalah pendiri kindergarten pertama dan dikenal karena gagasannya mengenai pembelajaran melalui permainan atau game-based learning. Menurutnya, bermain adalah sarana alami bagi anak untuk belajar dan mengembangkan kreativitas. Konsep ini menjadi dasar bagi praktek pendidikan anak usia dini atau yang kita kenal dengan PAUD, pendidikan anak usia dini, yang menekankan kegiatan bermain sebagai ganti dari pembelajaran. Konsep-konsep dari Franz Froebel ini sangat menarik untuk dipelajari, khususnya
bagi orang tua yang mengembangkan parenting karena orang tua bisa menggunakan metode dari Frederick Froebel. Herbert Spencer adalah tokoh yang menekankan pendidikan utilitarian, yakni orientasinya pada sains dan keterampilan praktis. Hal ini bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Ia memandang pendidikan sebagai sarana untuk mempersiapkan individu untuk menghadapi tuntutan kehidupan modern. Pandangannya berpengaruh pada pengembangan kurikulum yang menekankan life skills. Contohnya di beberapa sekolah kejuruan, karena pandangan ini nantinya lebih fokus bagaimana siswa akan menghadapi dunia di kehidupan yang sedang dia jalani. Spencer juga menekankan pentingnya penerapan prinsip evolusi dalam pendidikan, sehingga pendidikan harus terus berkembang. John Dewey adalah tokoh pragmatism. John Dewey menekankan konsep learning by doing yang sangat masyhur di eranya. Dia memandang sekolah sebagai miniatur masyarakat tempat siswa belajar melalui pengalaman. Ia menekankan pendidikan berpusat pada siswa dengan guru sebagai fasilitator, sehingga pembelajaran mendorong untuk berpikir kritis, bagaimana memecahkan masalah atau problem solving, dan juga kerjasama. Gagasannya melahirkan pendidikan yang progresif, serta menegaskan peran pendidikan dalam membentuk warga negara demokratis dan bertanggung jawab. John Dewey adalah salah satu pelopor yang kontribusinya terus dipakai pada saat ini, di mana seseorang bukan hanya belajar melalui teori-teori atau materi-materi, tapi akan ada praktek, termasuk beberapa pelajaran yang sekarang sedang dijalani oleh siswa mulai dari P5 dan lain sebagainya, karena dengan pengalaman mereka bisa untuk memahami secara detail. Jane Addams adalah tokoh pendirian yang mendirikan pendidikan sosial yang menekankan pentingnya pendidikan multikultural dan keterlibatan masyarakat. Melalui Hull House di Chicago, ia memberdayakan imigran, perempuan, dan juga kaum miskin agar mereka juga memperoleh keterampilan hidup dan kesempatan belajar. Karena sebelumnya, perempuan dan orang-orang yang memiliki background atau latar belakang dalam tanda kutip miskin masih belum mendapatkan pendidikan yang layak. Baginya, sekolah harus terhubung dengan masyarakat untuk menciptakan keadilan sosial. Pemikirannya ini berpengaruh besar pada pendidikan inklusif. Bagaimana pendidikan harus merata, semua harus merasakan apa itu meja belajar. Mulai dari orang kaya, orang miskin, orang dengan suku ini atau suku itu, semua harus mendapatkan pendidikan. Selain itu, pemikirannya juga berpengaruh besar pada pendidikan yang toleran, di mana sikap toleransi harus dikedepankan dalam pendidikan, tidak boleh membedakan antara satu dengan yang lainnya. Secara keseluruhan, pemikiran para pelopor pendidikan memiliki benang merah yang bisa kita ambil, yakni berpusat pada anak, berpusat pada siswa, relevan dengan kehidupan nyata, serta menumbuhkan nilai-nilai sosial dan demokratis, serta tetap menjadi fondasi praktek pendidikan modern. Karena pada intinya, pendidikan diperuntukkan untuk siswa yang nantinya mereka akan menggunakan pendidikan sebagai alat untuk menghadapi kehidupan yang sedang mereka jalani, dan mereka akan tumbuh dengan nilai-nilai sosial dan juga demokratis, sehingga pendidikan harus menjadi fondasi yang kuat untuk membangun siswa yang akan menjadi generasi emas di masanya.